Ramadan itu, yaitu adalah agar kita semakin bersyukur. Nah, lalu hubungannya apa sebenarnya dengan surat ini? Sebenarnya sangat berhubungan. Bagi saya, personally, secara personal, surat ini sangat berhubungan dengan tujuan dari diberikannya Ramadan kepada kita. Kenapa? Karena ya itu tadi, diberikannya Ramadan itu, kalau seperti yang sudah dibahas Pak Heru juga kemarin ya, tujuannya Ramadan itu adalah la'allakum tashkurun, agar kita bersyukur. Nah, salah satu bentuk mensyukuri itu seperti apa? Ya, kembalikan juga kenapa bulan Ramadan itu spesial, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan diturunnya Al-Qur'an. Jadi Ramadan itu menjadi spesial karena Quran yang diturunkan di dalamnya. Maka dari itu salah satu bentuk syukur kita adalah ya bagaimana kita meningkatkan kualitas kita, kedekatan kita bersama Al-Quran. Ya, caranya bisa macam-macam. Ada yang tilawah, ada yang mendalami tafsirnya, ada yang menghafalnya, dan seterusnya. Itu adalah salah satu dari sekian banyak bentuk syukur kita atas kesempatan diberikan untuk menikmati Ramadan. Nah, kemudian kaitannya dengan surah ini adalah karena surah ini adalah sisi lain yang bisa dibilang peringatan, bisa dibilang ancaman juga, karena kalau kita tidak gagal gitu ya, kalau kita gagal mensyukuri Ramadan itu, atau kita gagal dalam memanfaatkan waktu Ramadan itu, ya ancamannya ada di sini gitu loh. Dan sebenarnya baiknya Allah itu, dia sudah menunjukkan pula apa yang membuat kita bisa gagal, itu salah satunya gitu. Itu disebutkan di ayat pertama surah ini. Nah, kita mulai ya insya Allah. Alhaakumut takatsur. Alha itu kalau dari video yang sudah di-share di grup Telegram ya, mungkin teman-teman juga udah nonton sebagian. Alhaakumut takatsur. Alha itu akar katanya dari lahwun. Lahwun itu hiburan, entertainment. Nah, di zaman kita sekarang ini, definisi entertainment itu sudah sangat luas sekali dan sangat dekat sekali dengan keseharian kita. Lalu apa sih maksudnya dan kenapa ini yang pertama kali disebutkan oleh Allah? Karena entertainment ini tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membuat kita distract, membuat kita teralihkan, membuat kita mengalihkan fokus kita dari sesuatu yang sangat penting kepada sesuatu yang tidak penting. Artinya, contohnya misalnya harusnya kita tuh punya waktu buat belajar Quran, punya waktu buat menghafal, kita teralihkan dengan aktivitas-aktivitas lain yang kurang bermanfaat. Nah, kemudian kata keduanya yang sangat menarik di ayat pertama ini, yaitu alhaakumut takatsur. At-takatsur itu kalau terjemahannya bermegah-megahan ya, kalau di Kemenak itu ya, dengan Kemenak itu bermegah-megahan. Tapi kita bisa memahaminya lebih sederhana dari kafir. Kafir itu banyak, berlebihan. Kafirah. Jazakumullah khairan kafiran. Nah, itu dari akar kata yang sama sebenarnya. Jadi sesuatu yang bermegah-megahan, mewah, berlebihan gitu. Nah, jadi Allah mengingatkan kita bahwa sikap kita atau kebiasaan kita untuk berlebih-lebihan atau bermegah-megahan itu mengalihkan kita. Nah, itu kira-kira terjemahan bebasnya dari ayat yang pertama ini. Dan ini sangat terasa, apalagi di kehidupan saya pribadi, sangat terasa ketika kita memasuki bulan Ramadan. Coba kita cek di keluarga kita masing-masing deh, nggak usah jauh-jauh. Siapa di keluarganya, nggak usah disebutkan, cukup introspeksi pribadi aja maksudnya. Jadi siapa di keluarga kita yang kalau bulan Ramadan itu kemudian tiba-tiba belanja rumah tangganya jadi lebih besar, jauh lebih besar dari biasanya, seolah-olah ketika kita menyambut Ramadan itu pokoknya nggak boleh kekurangan stok bahan makanan, seolah-olah gitu ya, seperti itu.
Dan sebenarnya kita sendiri pun bisa menilai apakah yang kita belanjakan itu melebihi kebutuhan ataukah memang butuh atau seperti apa gitu. Ini saya bukan untuk menjudge ataupun untuk uh, ya menghakimi seseorang enggak, tapi inilah yang terjadi di kehidupan saya dan orang-orang terdekat saya gitu. Jadi kalau sudah masuk bulan Ramadan, nah mulai tuh belanjanya luar biasa. Bisa jadi dikhawatirkan gitu ya. Saya pribadi mengkhawatirkan bisa jadi ini adalah bagian dari ancaman yang diberikan oleh Allah bahwa kita itu terlalu berlebihan. Memang bagus ketika kita bersuka cita, bersenang hati, gembira menyambut bulan Ramadan, malah tentunya ya wajib lah bisa dikatakan wajib bagi kita bergembira gitu ya. Namun apakah gembira itu harus ditunjukkan, harus diwujudkan dalam bentuk pengeluaran yang berlebih? Itu dari satu, dari persiapan. Kemudian kita lihat sendiri juga ketika misalnya kita berbuka, ketika kita sahur, ketika kita ya apa nyari takjilan gitu ya atau ngabuburit kalau anak muda. Coba kita lihat lagi kita tuh sudah sesuai porsi belum sih ataukah kita tuh sebenarnya berlebihan juga gitu. Jadi Ramadan ini sebenarnya adalah bulan yang paling tepat, paling pas untuk kita muhasabah diri. Kenapa? Karena ya di bulan ini kan inilah kita sebenarnya karena setan kan diikat, dikunci, dirantai dengan berbagai terjemahan dan pemahamannya. Artinya Ramadan itu adalah yang bulan yang menunjukkan siapa kita sebenarnya. Kalau kita masih tidak mampu mengontrol diri kita, masih belum mampu mengendalikan diri kita, ya artinya itulah kita. Kita nggak bisa lagi nyalahin setan, nggak bisa lagi nyalahin iblis dan sebagainya karena mereka menggoda, enggak. Ya itulah kita. Itulah bulan Ramadan itulah menunjukkan siapa jati diri kita yang sebenarnya. Makanya pesan ini alhaakumut takatsur ini menjadi sangat powerful di bulan Ramadan ini ya karena kadang-kadang di bulan inilah justru kita semakin ditunjukkan bahwa kita tuh suka lebay. Ya, takatsur itu bahasa gampangnya itu sederhanakannya lebay lah gitu ya. Lebay dalam hal apapun sebenarnya bisa bisa jadi dalam konteks yang sangat luas karena Allah tidak hanya menyebutkan di sini kita bermegah-megahan dalam harta aja enggak juga berlebihan dalam menunjukkan kemalasan itu bisa jadi juga bagian dari itu gitu kan banyak tuh misalnya ada orang yang aduh malas kerja puasa lemes jadi nggak produktif gitu ya itu bisa jadi bagian dari kita berlebihan juga dalam menunjukkan kemalasan gitu kan dan itu tentunya sesuatu yang kurang baik juga gitu. Nah kemudian yang lebih ngerinya lagi kan kita pasti nanya ya biasanya ya kalau apalagi kayak orang-orang tua saya dulu udah ntar juga tua biasanya udah tobat gitu segala macam masalahnya di sini Allah bilang hatta zurtumul maqabir kita tuh berlebih-lebihan tuh sampai masuk kubur kita tuh terus nambah numpuk lebay sampai mati nah, kan ngeri jadinya gitu kan jadi eh, menjadi sebuah tamparan keras bagi saya pribadi dan ya, mudah-mudahan bagi yang rasa juga gitu loh siapapun itu bahwa ya ini sampai Allah cantumkan di Quran itu berarti sebuah keniscayaan yang akan kita hadapi dan itu pasti terjadi di kehidupan kita. Nah, permasalahannya sekarang bagaimana kita menyikapinya karena di sini apa di surah ini itu bisa dibilang ya itu tadi peringatan ya juga sekaligus ancaman juga sih. Nah, jadi poin pertama yang ingin saya sampaikan dari sekian banyak penjelasan tadi itu poin pertamanya adalah bahwa eh, Allah sudah menyampaikan kepada kita bahwa tabiatnya kita, tabiatnya manusia itu adalah at-takatsur, numpuk, memperbanyak, bermegah-megahan, suka membanggakan kelebihan, suka membanggakan ya berlebih-lebihan lah gitu, kadang-kadang lebay dalam konteks yang sangat luas. Maka sebenarnya jadikan momentum Ramadan ini untuk cek dan recek diri kita. Kita ini lebay nggak sih sebenarnya?
Ya, kalau memang masih lebay, ya jadikan Ramadan ini pula sebagai momentum kita untuk bermuhasabah diri. Itu sebenarnya poin pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa ya tolong kurangi kelebayan kita dalam menjalani hidup. Nggak perlu sewah itu. Nah, kemudian yang kedua, hatta zartumul maqabir ini adalah sebuah tamparan keras bagi kita, bahwa ya ternyata kita akan melakukan itu sampai mati. Maka kalau kita sekarang, apalagi yang masih muda, ya yuk kita sama-sama perbaiki diri gitu loh. Jangan sampai ini terjadi di kita gitu loh. Kalau dari sisi apa ya, literasi bahasa Arabnya juga sedikit lah, mungkin saya bukan expert di bahasa Arab, tapi ya sedikit, salah satu poin penting dari yang disampaikan Ustaz itu, di surah ini itu konteksnya Allah berbicara kepada orang kedua. Alhaakumut takatsur hatta zurtum. Semuanya pakai tak, pakai anta. Jadi ngomongnya ke orang kedua, bukan ke orang ketiga. Jadi seolah-olah ya disampaikannya langsung gitu. Nah, tentu ini sangat berbeda gitu ya, ketika kita dibicarakan oleh orang lain dengan kita diomongin langsung gitu loh. Jadi ya bagi saya pribadi sih ini sebenarnya nampar langsung sebenarnya gitu. Jadi alhaakumut takatsur, alhaakum, kalau bahasa kitanya hidup lo tuh lebay, nah gitu gitu, kira gitulah, diomonginnya tuh begitu, bukan ada orang yang ngomong dia tuh hidupnya lebay, enggak, langsung dibilangin hidup lo tuh lebay, sampai kapan, sampai mati hidup lo lebay, nah, kan gak enak kan diomong gitu. Jadi eh, ya mari jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan introspeksi kita benar-benar, apakah hidup kita terlalu berlebihan, apakah kita mempunyai mental atau karakter yang suka menumpuk-numpuk harta, yang suka ya berlebihan lah dalam mempersiapkan segala sesuatu. Itu sebenarnya poin-poin paling penting yang saya sampaikan dari surat ini. Nah, lalu di ayat selanjutnya itu ceritanya lebih banyak ke peringatan dan ancamannya tadi, yaitu kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun. Nah, ini menjadi sangat spesial juga. Kenapa? Karena sepanjang yang saya ikutin, dan mudah-mudahan saya salah gitu ya, tapi sepanjang yang saya ikutin cukup jarang Allah menyebutkan peringatan itu langsung dua kali berurutan. Nah, contohnya mungkin kalau di kita yang juz amma itu ya di surah Al-Insyirah gitu ya, apa setelah kesulitan ada bersama nama al-usri yusra itu ya, bersama kesulitan ada kemudahan gitu. Nah, tapi kalau itu kan optimis ya, maksudnya tonnya adalah ton optimis. Sementara kalau yang ini ancaman gitu loh. Kalla saya alamun, jangan begitu, karena eh, kamu nanti akan tahu gitu loh. Kalla itu apa ya? Kalau bahasa kitanya eh, jangan stop, udah kalla, jangan diikutin gitu. Saya alamun, perlu bakal tahu. Kalau bahasa kitanya ya ntar lu bakal ngerasain dah tuh. Sampai diulangin sekali lagi, summa kalla saya alamun, tapi pakai summa. Nah, summa ini kalau kata Ustadz itu akan ada jeda waktu yang eh, akan ada jeda waktu gitu yang cukup panjang, sampai kalian akan tahu lagi gitu loh. Nah, ada beberapa tafsir menyebutkan kalau saya alamun yang pertama itu maksudnya adalah ketika hari pembalasan atau hari kiamat, dan yang kedua itu nanti adalah ketika kita sudah melihat nerakanya langsung. Jadi kan ada beberapa step ya yang akan kita lalui, mulai dari hari perhitungan sampai akhirnya kita dibalas, yaitu apakah dengan surga atau dengan neraka. Kira-kira seperti itu. Nah, ini menjadi apa ya, peringatan yang luar biasa juga, sampai diingatnya itu dua kali dan berurutan gitu ayatnya. Kalla saya alamun, tsumma kalla saya alamun. Artinya kalau masih bandel juga ya udah siap-siap saya alamun kata Allah gitu. Nah, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Jadi yang menarik di sini adalah
penggunaan kata ilmal yakinnya itu. Jadi kita akan diberikan atau ilmal yakin itu keyakinan karena kita sudah dikasih tahu gitu. Karena kita sudah dikasih ilmu, jadi kita harusnya udah tahu gitu loh. Nah, sekarang kita udah diingatkan nama Allah, ya harusnya udah tahu, jangan dibuat lagi. Jangan sampai nanti di akhir surat itu ada ainul yakinnya itu. Nah, jadi kalau apa? Tsumma kalla saya'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Jadi di sini tuh ada dua level keyakinan gitu ya, dua level keyakinan yang kalau kita masih bandel juga gitu. Sekarang udah dikasih tahu itu levelnya ilmu yakin. Kalau masih bandel juga nanti sampai ainul yakin. Nah, ainul yakinnya kapan? Kalau udah neraka di depan mata. Ya, itu udah telat. Semuanya udah sangat telat gitu. Nah, itu sih sebenarnya beberapa poin penting dari surah ini, dan endingnya itu punchline-nya kena banget bagi saya karena itu meletus alun nayong izin anin na'im, bahwa kita akan ditanyain tentang setiap nikmat. Anin na'im itu na'im itu kalau di videonya itu saya bilang salah satu kisah yang menarik itu ketika Rasulullah bertamu ke rumah sahabat bersama Abu Bakar dan Umar, dan mereka cuma disuguhin segelas air sama beberapa butir kurma, dan itu Rasulullah bilang sebagai na'im. Yang sekecil itu sebagai naim, bayangin yang kita terima dalam hidup kita. Jadi intinya balik lagi, Ramadan itu adalah bulan introspeksi bagi kita. Kita akan ditanya setiap nikmat yang kita terima di bulan ini, baik yang nikmat yang kelihatan maupun nikmat yang kita nggak bisa ngelihatnya. Contohnya apa ya, kayak nikmat iman, nikmat Islam itu kan kadang-kadang kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa ngerasa, kita nggak bisa nggak kelihatan lah gitu barangnya gitu. Nah, setidaknya dari nikmat yang kelihatan itu apa ya, itu tadi bagaimana kita ketika berpuasanya, bagaimana kita ketika berbukanya, bagaimana kita ketika bersahurnya dan seterusnya. Itu adalah naim yang akan kita ditanyain. Bagaimana kita berbuka itu, bagaimana kita bersahur itu, dan seterusnya. Bagaimana kita memanfaatkan rezeki dari Allah, apakah kita berbukanya berlebihan, apakah kita bersahurnya berlebihan, atau bahkan ketika puasanya kita juga berlebihan gitu. Ya itu adalah peringatan lah buat kita gitu, bahwa di Ramadan ini kita harus lebih maksimal. Belum lagi ketika bicara hubungan kita dengan Qurannya sendiri yang harus lebih kita maksimalkan juga gitu, karena kita ini menjadi spesial karena menjadi umat yang diberikan Quran. Nah, salah satu pesan guru saya dulu, beliau bilang gini, semua yang dilekatkan kepada Quran atau apabila Quran melekat pada sesuatu itu pasti akan menjadi spesial. Kenapa umat Rasulullah SAW spesial? Karena Rasulullahnya dan karena diberikannya Quran. Kenapa Ramadan menjadi spesial? Karena dari 12 bulan, hanya 1 bulan Ramadan yang diturunkannya Quran. Kenapa Lailatul Qadar itu menjadi spesial? Dari sekian banyak malam itu, kenapa cuma Lailatul Qadar yang spesial? Karena Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Quran. Jadi semua yang dilekatkan kepada Quran itu akan menjadi spesial. Makanya kalau kita ingin hidup kita spesial, ya lekatkan diri kita sama Quran. Itu kuncinya. Jangan sampai at-takatsur yang melekat di diri kita. Gitu. Jangan sampai at-takatsur yang menjadi lahun kita, yang menjadi distraction kita. Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin sebenarnya saya nggak ingin berpanjang lebar. Intinya seperti itu aja. Maksimalkan Ramadan kita, perhatikan ini kita perhatikan cara kita dalam berbuka, dalam bersahur, dalam menjalani puasa, jangan berlebihan, jangan sampai kita berbukanya berlebihan sementara tetangga kita cuma dengan kurma dan air, atau bahkan takjilan dari masjid atau dari jalan. Pastikan kita maksimalkan
memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk semakin meningkatkan kualitas kita, interaksi kita terhadap Quran, baik itu dari segi kuantitas bacaannya maupun kualitas bacaannya. Mungkin singkat aja, admin, ya saya kembalikan ke adminnya, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Bang Safik. Tadi Bang Safik belum kenalan. Iya, lupa. Pakai kenalan ya. Oh iya dong. Biar Iya. teman-teman yang menyimak itu tahu ini siapa sih gitu, Bang. Oh ya. Baik. Kalau gitu saya ulang perkenalannya ya. Jadi nama saya Ahmad Safik Fadel, asal dari Jambi, pekerjaannya PNS, apalagi itu aja ya kayaknya. Ya, dan Bang Safik ini adalah ketua komunitas Nak Indonesia pertama. Oh, ya. Iya. Bang Safik mau buka sesi diskusi kah sebentar? Monggo aja sih, tapi kalau nggak bisa jawab mohon maaf ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi setidaknya ada waktu ya, Bang? Ada insya Allah. Oke. Mangga ya. Tapi sebentar saya izin ke belakang dulu sebentar. Oke, siap. Buat teman-teman yang sedang menyimak, yang sudah menyimak pemaparan dari, yang sharing gitu ya, dari Bang Safi, kalau ada yang mau menambahkan ataupun sharing pengalaman tentang surat At-Takasur ini, silakan ya, mau ditulis di room chat Zoom ataupun langsung dibuka speakernya, mangga saya persilakan banget. Oke, ada Mbak Rida, Teh Rida. Bentar Teh, aku buka dulu Teh. Teh Rida, alhamdulillah dari kemarin aktif ya Teh ya. Mana sih Teh? Alhamdulillah ada Teh Elma juga nih dari tadi Teh Elma. Ada Teh Hayatun. Gak bisa dibuka mic-nya. Oh iya Teh Rida, bentar saya buka ya Teh ya. Soalnya tadi sama saya di mute all. Bentar saya cari dulu Teh Rida. Cek ya. Oke Teh. Halo, Assalamualaikum Teh. Ada ini mau diskusi? Ya, ini ada dari Teh Rida. Ya, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Rida di Makassar. Ya, senang sekali Masya bisa Allah, bergabung jauh. dengan sharing subuh pagi ini. Nah, setelah mendengar tadi Pak Safik membahas tentang At-Takasur, saya langsung refleksi dengan minimalisme ya Pak. Kan tadi katanya At-Takasur berlebih-lebihan, dan saya juga pernah pelajari tentang minimalisme, dan setelah itu saya baca bukunya Yasmin Mogahed yang membahas tentang zuhud, dan ternyata zuhud itu yang saya ketahui selama ini, zuhud itu adalah tidak berlebih-lebihan juga, tapi setelah saya baca dari Yasmin Mogahed, zuhud artinya kita tidak tergantung tidak ada sesuatu apapun yang melekat pada diri kita. Maksudnya tidak ada hal-hal yang tergantung pada diri kita, seperti itu, Mbak. Yang bisa saya sharing. Iya. Ya, jadi seperti kayak beberapa hari yang lalu kucing saya hilang, saya merasa sedih, tapi saya berpikir, oh mungkin memang sudah waktunya, sampai segini waktunya kucing saya bersama saya. Dan itu seperti tadi katanya Pak Safik, jangan berlebih-lebihan, jangan lebay. Ya, makasih sudah diingatkan pagi ini, Bang. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Alhamdulillah jika memang bermanfaat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keteguhan hati ya, memang harus dilatih gitu, makanya nggak bisa langsung ujuk-ujuk gitu.
kuncinya memang bagaimana nggak lebay itu yang harus perbanyak syukurnya gitu. Dan ya karena syukur itu adalah tujuan dari Ramadan, makanya Ramadan ini adalah momen terbaik untuk belajar melatih rasa syukur kita. Ya, terima kasih atas sharingnya. Ada satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliani Prahesti. Afan, nama saya Hesti dari Magelang. Izin bertanya, bagaimana cara meminimalisir berlebih-lebihan, apalagi ketika akan berbuka puasa, pasti bawaannya pengen ambil makanan yang banyak. Syukron, jazakallah khairan kasiron. Oke. Saya nggak tahu best practice-nya ya, tapi saya akan sharing apa yang saya lakukan gitu. Satu, ingatlah bahwa nikmatnya makan itu cuma sebatas kerongkongan. Nah itu penting tuh prinsip, karena itu bagian dari prinsip ya, bagi saya itu prinsip. Jadi ya enak-enaknya makan itu batas kerongkongan. Jadi ya kalaupun mau nyari makan yang enak, ya silahkan gitu, nggak dilarang, tapi ya sesuaikan dengan kebutuhan kita. Yang kedua, saya alhamdulillahnya lagi diuji dengan kelebihan berat badan gitu ya. Jadi sebenarnya jadi momentum juga untuk mengurangi makan itu tadi. Sebenarnya bukan mengurangi, tapi ya mengurangi sih bahasanya ya, karena teorinya itu kan supaya berat itu turun harus defisit kalori. Jadi ya makannya harus sedikit dikurangi dari biasanya gitu loh. Jadi kalau saya ya alhamdulillahnya jadi ada alasan lagi gitu loh, di samping bulan Ramadan ya sekalian gitu. Nah kemudian caranya gimana? Caranya simple aja, ikuti sunnah Nabi. Ingat, Nabi buka pakai apa? Pakai kurma, atau pakai rutop, pakai kurma, kalau enggak pakai air. Udah, ikutin aja itu. Selesai. Kalaupun mau nambah itu ya boleh, cuman ya sewajarnya aja gitu loh, karena toh jeda kita dari berbuka sampai kita mau sholat maghrib kan nggak lama ya, makanya takjilannya juga ya nggak usah terlalu banyak, dan nggak perlu ini apa, nggak perlu juga, atau mungkin dikurangi lah yang berminyak lah gitu ya, yang pakai gorengan, yang pakai yang banyak minyak lah misalnya dikurangin. Nah kemudian kalau saya itu selalu niatnya atau mengusahakannya makan beratnya itu setelah tarawih. Jadi kalau saya itu berbukanya kurma, air, paling ada satu kue-kuean lah gitu ya. Nah, terus sholat. Nah setelah maghrib itu nggak makan. Jadi ya diisi aja. Kalau misalnya mau istirahat ya istirahat. Kalau misalnya lagi moodnya bagus ya bisa ngaji. Kadang-kadang harus dipaksa sih. Kadang-kadang harus dipaksa ngaji gitu. Atau ya kalau emang terlalu capek ya istirahat aja gitu, atau ngobrol-ngobrol dengan keluarga gitu ya. Nah kemudian setelah tarawih baru makan beratnya gitu. Kalau saya itu kayak gitu, jadi sebenarnya menyiasati juga untuk makan yang berlebihan setelah maghrib, karena toh setelah itu kita mau tarawih kan gitu. Itu sih, jadi sebenarnya indikator berlebihan atau enggak itu ya sesuai masing-masing sih, karena orang yang hidupnya sendirian dengan orang yang punya istri, kemudian ada istri anak, itu beda gitu. Jelas beda, sangat beda, nggak bisa kita pukul rata. Makanya standar berlebihan atau enggak itu ya beda-beda di setiap rumah tangga. Gitu. Itu aja sih intinya. Baik, terima kasih banyak Bang Safik. Ini dari Mbak Ayu ada tambahan. Izin share tentang berbuka dari guru saya. Di dalam bulan Ramadan jangan sibuk memuliakan perut, tapi lupa dengan memuliakan jiwa. Dan memang itu banyak terjadi ya Bang ya. Di sini Ya, benar banget. ketika saya misalnya keluar aja mau kemana gitu ya, itu jam 4 pada asar itu Masya Allah udah macet banget. Itu kalau naik mobil ya udah nggak bisa gerak, jalan kaki aja saat itu saya mepet-mepet banget, sampai saya bertanya ini orang mau pada ngapain gitu. Luar biasa. Ya, itulah realita khususnya kita di Indonesia gitu. Mbak Siti, bentar ya Mbak Siti. Mbak Siti mau bertanya juga ke Bang Safik. Saya bacakan dulu masukan dari tambahan dari teman-teman dulu ya Mbak. Dari Mbak Dia Krisnawati, Assalamualaikum. Dalam keseharian dan
seseorang yang mengoleksi sesuatu karena hobi atau rasa suka. Apakah ini juga termasuk dalam kondisi yang disebut dalam surat At-Takasur ya Bang? Aduh, ini berat ini jawabnya. Intinya mah gini saja kalau saya gitu ya. Kan ya bagian dari hobi itu kan bagian dari nikmat juga sebenarnya gitu loh. Bahwa Allah memberikan kita kecintaan atau kesukaan pada sesuatu. Nah sekarang ini kalau menurut saya ini bisa jadi sangat salah, tapi kalau menurut saya ukurannya berlebihan itu dalam memenuhi hobi itu kita gimana? Apakah kita sampai maksain diri? Contoh misalnya kita sampai sanggup berhutang cuma untuk melengkapi koleksi, atau ya kayak gitulah, intinya maksain diri sampai misalnya keluarga nggak makan misalnya gitu loh. Ya itu udah berlebihan kalau udah begitu. Tapi kalau memang dia kebutuhannya tercukupi, keluarganya tercukupi, dia juga masih bisa beramal, sedekahnya masih jalan, kemudian ya semua yang wajib-wajibnya udah selesai, kemudian dia mau melengkapi hobinya, ya bagi saya sih itu masih dalam konteks aman sih gitu. Walaupun kalau kita kaji lebih dalam lagi sebenarnya ya tentu harusnya koleksinya bisa lebih bermanfaat lagi jika diamalkan gitu. Tapi ya kalau bagi saya selagi yang wajibnya udah ya fadol, ya silakan aja gitu. Itu sih Mbak. Ya, siap. Terima kasih Bang. Dari PPHDM, kalau untuk banyak ya ternyata. Ini Mas Hadi apa Pak Hadi ini menambahkan, kalau untuk biar tidak terlalu banyak makan saat buka, kalau saya buka dengan kurma minimal 3. Ya, terima kasih Pak Hadi. Ya, terima kasih. Ya, itu juga salah satu dari sunnah ya. Kalau salah sunnah itu dari sunnah Rasul juga. Ya, makan kurma 3 biji, minum 10 air, udah cukup. Dan memang saya sudah membuktikan itu sangat cukup kalau berbuka. Kemudian ini ya, terima kasih Pak. Mbak Siti Badriah, Mbak Siti, mangga Mbak Siti dibuka, speakernya dibuka Mbak. Oke, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum Bang Syafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, makasih teman-teman sharingnya semua, terutama untuk makanan ya. Di sini mungkin yang paling gampang kita lihat pas puasa teman-teman sharing tentang makanan gitu. Nah ini mungkin salah satu bisa jadi apakah seperti campaign bersama misalnya bagaimana healthy diet gitu ya dalam 24 jam, bagaimana umat muslim menghargai makanan gitu. Dan berlebihan ini tidak cuma makanan, mungkin dari material ataupun pakaian ataupun macam lah, banyaknya mungkin yang secara fisik gitu. Oke. Saya pertanyaannya gini Bang, mungkin yang berat-berat ya? Kenapa? Jangan yang berat-berat. Enggak berat sih, tapi kalau ada yang mau kasih komen, ini sama kan saya belajar juga dan seneng banget bisa ada sharing ini. Waktu saya baca At-Takasur itu saya kaget banget waktu ayat kedua alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Maksudnya di sini langsung sampai ke kubur gitu, maksudnya ke alam kubur. Kenapa Allah bilang berlebih-lebihan, kemudian langsung disampaikan sampai itu ke liang kubur gitu ya. Kemudian maksudnya kalau saya awam baca agak bingung gitu. Ya ampun kok sampai jangan berlebih-lebihan, kemudian kalimatnya sampai ke dalam kubur kita gitu. Apa yang mau disampaikan oleh Allah itu. Terus kemudian kala sawfa ta'lamuna diulang 2 kali, summa kala sawfa ta'lamun. Itu terus kala sawfa ta'lamun, kala law ta'lamuna ilmal yaqin. Kan melihat dengan mata kepala bahwa nanti kan ada neraka gitu. Kayaknya seakan-akan mungkin yang berlebihan itu apakah tidak percaya bahwa nanti tidak akan ada neraka. Nah, di sini mungkin secara bagaimana Tuhan berkomunikasi dengan kita, menyampaikan kenapa sampai
ada pilihan kata yang menohok seperti itu sampai diulang 2 kali juga. Kala saufa ta'lamuna tsumma kala saufa ta'lamun gitu. Mungkin Bang Syafiq atau mungkin yang lain kalau mau menambahkan boleh sharing ya kalau yang sudah pernah belajar gitu. Jazakumullahu khairan. Baik, kan berat kan pertanyaannya. Tapi saya coba saya coba jawab setahu saya ya. Jadi mungkin bisa dijawab yang lebih ahli nanti. Jadi biar lebih gampangnya gini. Kalau Ustadz pernah jelasin itu, ancaman kepada manusia itu ada 3 macam. Ada 3. Yang pertama, dihancurkan. Jadi kaumnya atau umat itu atau manusia itu akan dihancurkan. Dan itu yang terjadi pada umat-umat Nabi sebelum kita. Mulai dari Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Musa, dan seterusnya. Pokoknya begitu ada Nabi dikirim mukjizatnya, dikasih ayatnya, dikasih mukjizat, diperlihatkan mukjizat, masih nggak percaya juga, hancurin. Ya kan, begitu kan? Kalau Nabi Nuh begitu, Nabi Musa begitu, dan seterusnya. Nah, ancaman yang kedua itu adalah hari perhitungan yang menghisab. Nah, jadi kalau ancaman yang pertama yang dihancurkan itu, alhamdulillah berkat kebarokahannya Nabi kita Muhammad SAW itu, yang ini udah dihapus. Jadi nggak akan ada ceritanya umat Nabi Muhammad itu yang dihancurkan gara-gara tidak mempercayai atau tidak mengikuti mukjizat yang diberikan, yaitu Al-Quran. Nah, jadi ancaman kita tinggal 2, yaitu yang menghisab. Yang keduanya itu, yang ketiganya, kalau udah ada 3 tadi ya, jadi yang ketiganya itu adalah neraka. Nah, jadi Ustadz bilang, kenapa sampai Allah ulang 2 kali itu, kalau saufa ta'lamun itu adalah untuk ancaman yang kedua, yaitu yaumul hisab. Jadi Allah bilang, jangan lebay ya di ayat pertama itu. Saya pakai bahasa sederhana aja lah, biar gampang dimengerti gitu ya. Yang di ayat pertama Allah bilang, jangan lebay. Dan jangan lebay itu sampai al-hakumut takatsur, kita tuh bakal lebay ya gitu. Al-hakumut takatsur, kita tuh akan terus lebay sampai kapan? Sampai kita hatta zurtumul maqabir, sampai kita tuh mati, sampai masuk kubur kita tuh akan terus lebay. Nah, Allah ingetin, kalla, jangan begitu, jangan lebay terus. Kalau enggak, saya alamun, nanti kau akan tahu. Tsumma kalla, kemudian jangan gitu sampai diingetin saya lagi. Ntar kau bakal tahu. Apa yang akan kita ketahui ialah 2 ancaman tadi. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Ini sekarang udah aku ingetin, ilmal yakin lewat ilmu, jangan sampai lu ngelihat jahim, jangan sampai la tarawunnal jahim, jangan sampai lu ngelihat neraka jahim. Karena kalau sudah la tarawunnal jahim, tsumma la tarawunnaha ainal yakin gitu. Jadi kalau udah sampai ngelihat jahim, kalau udah sampai ancaman ketiga, ya lu baru mau percaya. Itu berarti ya kalau bahasa Inggrisnya itu I don't believe it until I see it, apa sih itulah pokoknya gitu. Nah, jadi jangan sampai itu kita jadi umat yang belum percaya kalau belum melihat. Nah, itu Allah kasih di surah ini gitu loh. Kita dikasih ilmunya supaya kita cukup batas ilmu yakin aja. Jangan sampai kita latarunal jahimnya itu, jangan sampai kita ngelihat neraka jahim dulu baru mau stop lebaynya gitu. Nah, ini Allah ingetin, makanya Allah bahasa di awalnya itu langsung nyebutin al-hakumut takatsur. Apa yang menyebabkan kita sampai ke neraka jahim itu adalah at-takatsur, kita tuh berlebihan, makanya sampai ke jahim. Gimana caranya jangan sampai ke neraka jahim? Ya jangan lebay, balik ke awalnya lagi. Ya intinya kira-kira gitu sih. Mudah-mudahan bisa menjawab lah. Gitu. Mana ini adminnya hilang? Gimana Mbak Siti? Mbak Siti, oh begitu ya, Masya Allah, jadi reminder kata-kata itu sampai 2 kali. Jadi harus percaya kalimat itu benar-benar ada, tidak perlu kita merasakannya. Ya udah cukup ya Mbak Siti. Mungkin dari Pak Heru mau ada tambahan kah Pak Heru? Nah, mumpung Pak Heru ini ada kameranya. Kamera kan nggak muncul. Pak Heru, apa kabar Pak Heru? Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Heru. Pak Heru, halo.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak ya? Kedengaran. Oke. Bening. Kita patut bersyukur ya. Pertama kali yang saya ingin sampaikan, Bang Syafiq sebagai boleh dibilang founder dari Noman Alikan Indonesia, komunitas ini masih berkenan untuk bersama kita gitu. Sedangkan mungkin kalau kita lihat di organisasi maupun komunitas yang lain, mungkin kalau sudah alumni sudah gitu kan. Terus mana nih para pendahulu gitu kan. Tapi beliau masih bisa bersama kita. Jadi suatu kehormatan yang luar biasa karena dari inisiatif Mas Syafiq inilah kemudian kita bisa punya komunitas Noman Alikan Indonesia ini. Terus saya kira yang mungkin agak bisa saya share dikit karena saya orang Semarang. Orang Semarang itu banyak Cina ya, banyak WNI keturunan. Ya, tidak berarti WNI keturunan itu harus nggak Muslim, nggak juga kan, banyak juga yang sudah hijrah dan Muslim dan bahkan menjadi pendakwah juga gitu. Tapi ini kisah tentang cerita tentang orang dari kelompok tersebut gitu ya, yang percakapannya terdengar oleh saya gitu. Jadi karena saya juga waktu jadi orang Semarang itu juga kadang-kadang berujukan juga ke istilahnya ganggang pecinan gitu ya, yang memang konsentrasi oleh komunitas itu. Jadi dalam percakapan itu kadang-kadang terjadi atau terdengar gini, lu udah punya, yang dibicarakan bukan mobil, bukan rumah ya, lu udah punya pembantu berapa gitu. Gue pembantu gue 5, gue 7 gitu kan. Jadi ini saya kira klop sekali dengan berlebihan yang sedang dibahas Bang Syafiq. Kalau di aplikasi Quran yang direkomendasikan Ustadz Nu'man, Quran Tafsir and by Word itu, At-Katsur itu adalah ism ya, noun, dan diartikan sebagai the competition to increase. Jadi berkompetisi tapi untuk menambah-nambah yang nggak perlu-perlu. Jadi ini yang ya insya Allah kita semua yang ada di sini tidak termasuk golongan itu ya. Terus tentang koleksi tadi, Ustadz Umar juga pernah cerita soal ayahandanya, Kautsar Ali Khan, yang koleksi perangko. Jadi koleksi juga nggak apa-apa, menurut saya ya, karena Ustadz juga menceritakan bahwa ayah beliau, Kautsar Ali Khan, mengoleksi perangko. Artinya itu bukan sebuah aib gitu ya. Jadi sebatas itu wajar karena manusia punya kecintaan juga tertentu terhadap dunia. Tapi yang menarik adalah Ustadz menekankan koleksi yang terbaik adalah Al-Quran yang terkumpul di dada. Jadi kalau kita mau koleksi ya kita pikir-pikir dulu. Ya kita juga introspeksi juga gitu. Sudah berapa banyak ayat Al-Quran yang kita koleksi dalam dada kita gitu. Itu menjadi pertanyaan yang lebih penting daripada koleksi benda-benda duniawi. Mungkin itu saja ya yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Nifah. Terima kasih juga Bang Syafiq. Luar biasa. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak Pak Heru. Nah, Pak Heru ini yang sekarang jadi ketua komunitas NAK Indonesia ya teman-teman. Kalau Bang Syafiq adalah yang pertama, yang kedua adalah Kang Irfan Habibi. Nah, yang ketiga ini Pak Heru, selamat ya Pak ya mengemban amanah. Gitu. Baik, karena teman-teman ya nggak ada lagi yang akan sharing, menambahkan maupun bertanya. Jadi kita cukupkan saja mungkin ya Bang Syafiq ya. Kita bisa boleh closing statement dikit lah biar yang Bang Syafiq. Ya, closing statement aja biar quote-nya kemarin disebutkan. Oh iya. Ya. Ya, jadi teman-teman semua baik yang mengikuti via Zoom maupun yang nanti akan menonton rekaman percakapan ini melalui YouTube gitu ya. Ingatlah bahwa setiap naim nanti itu akan ditanya. Setiap nikmat yang kita terima itu akan ditanya, baik yang besar maupun yang kecil. Maka kalau sampai Ramadan ini berakhir,
dan rasa syukur kita masih belum bertambah, kita cek hati kita. Kita tanya hati kita, masih Allah nggak sih Tuhannya gitu? Atau sudah menjadi budak dunia, apa udah menjadi budak harta, atau udah menjadi budak tahta, atau bahkan menjadi budak wanita gitu. Jadi mari jadikan bulan Ramadan ini adalah bulan perbaikan diri sebaik-baiknya, semaksimal-maksimalnya, agar tujuan dari diberikannya Ramadan ini, yaitu la'allakum tashkurun, itu bisa kita capai. Kita aja, Mbak. Oke, terima kasih banyak Bang Safik dan teman-teman semua atas pertemuan pagi ini. Ini adalah sharing subuh yang kedua. Besok pagi kita akan bertemu lagi ya, seperti biasa jam 5:30 pagi, itu bersama Pak Radit. Pak Radit akan bahas surat, apa ya, saya malah lupa, belum aku ingat lagi. Akan dibahas bersama Pak Radit. Besok bahas surat Al-Zalzalah. Insya Allah nanti akan kita buatkan remedinya juga dan kita akan share buat teman-teman yang mungkin pastinya ya, saya berharap ada teman-teman yang hadir menyimak sharing subuh pagi ini tuh ada catatan, dan misalnya catatan itu bisa di-share di sosmed dan mention NAK Indonesia, bisa juga di-share di grup Telegram, dan silakan ajak teman-teman semua untuk bergabung di sharing subuh. Semoga kegiatan ini bermanfaat buat kita semua. Dan Amin ya rabbal alamin. Ya siapa tahu ya, misalnya gitu ya, saya teman-teman yang rajin mencatat dan share mention NAK Indonesia, siapa tahu nanti ada kejutan. Ya ini udah ada nih kalau dia dibilang. Gitu ya, ada apa, kejutan apa gitu ya, kan kita nggak tahu. Yang penting niat kita adalah berbagi ya dengan catatan-catatan kita yang sudah mengikuti sesi sharing subuh. Jadi kita semua ini semuanya sedang belajar ya Bang ya, bukan kita nggak Ya, Bang Safi ada yang lebih hebat. yang Ya, sama belajar. Jadi teman-teman semuanya yang ikut sesi sharing subuh gitu ya, itu boleh banget menambahkan di room chat Zoom-nya, ataupun mau menambahkan di grup Telegram, itu sangat-sangat boleh banget. Nah, karena ini waktunya udah jam 6:07 lewat 5 menit, dan teman-teman saya harap bisa ya nih aliran rasanya di grup Telegram, mungkin oh ya dulu saya pernah mengalami merasakan berlebih-lebihan, ternyata rasanya bagaimana, dan sekarang dengan adanya sharing subuh Ramadan NAK Indonesia ini diingatkan lagi. Nah itu silakan ya, silakan boleh banget untuk aliran rasa, sharing-sharing pengalaman yang pernah dirasakan dan bagaimana harapan. Boleh banget juga ini ya evaluasi buat kami selaku panitia, karena ini adalah kegiatan pertama buat kita. Jadi saya berharap sangat ada evaluasi dari teman-teman, masukan silakan banget ya. Gitu aja sih Pak Heru, Bang Safik, kita akhiri aja sharing subuh pagi ini. Tutup dengan lapasan dalam. Buat Bang Safik, Pak Heru, dan teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih semuanya udah hadir juga, udah ikut. Mudah-mudahan bermanfaat biar sedikit. Barakallah dari Muhammad Isnaini, barakallahu fikum NAK Indonesia, semoga kita bukan termasuk orang yang berlebihan dalam hal yang mengalihkan kita dalam mengingat Allah. Amin. Terima kasih banget Kang atau Mas atau Pak Muhammad Isnaini. Baiklah, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.